Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan materi, mari kita lihat dan kita rasakan sebuah pengalaman spiritual dan melihat tentang tanda-tanda yang tertulis pada alam semesta raya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian akan kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami pada alam dan pada diri mereka, sampai jelas bagi mereka bahwa ini adalah kebenaran. Saudara-saudara, sebelum kita membahas, mari kita sedikit review ke belakang ratusan tahun yang lalu atau mungkin ribuan tahun yang lalu, ketika manusia berupaya mencari siapa dirinya dan di mana dirinya. Kita mengetahui pada saat zaman Plato, ia mengatakan bahwa bumi itu datar, sehingga pada saat itu semua manusia yakin berabad-abad bahwa bumi itu datar, dan kemudian langit ditopang oleh dua gunung di kanan kirinya. Itulah keyakinan yang ada pada saat itu di tengah masyarakat sekitar 400 tahun sebelum Masehi, dan sampai dengan abad ke-7 Masehi, teori itu yang masih berkembang. Mereka berkata bahwa bumi itu seperti lapangan yang lebar dan rata, bukanlah bulat seperti yang kita ketahui saat ini. Kemudian akhirnya teori itu terbantahkan setelah Columbus mengelilingi muka bumi. Dan ia muncul dari satu titik dan kembali ke titik semula pada jarak yang dengan arah yang berlawanan. Kemudian terbukti bahwa bumi ternyata bukan datar tapi bulat. Selanjutnya masyarakat pun mengambil teori tentang bagaimana alam semesta bentuknya. Dan akhirnya mereka berkata bahwa pusat dari alam semesta itu adalah bumi. Teori itu disebut dengan geosentris. Selanjutnya, keyakinan mulai tumbuh di kalangan masyarakat, bahkan termasuk kaum agama saat itu, bahwa bumi itu adalah bulat dan bumi sebagai pusat edar. Saudara-saudara, keyakinan itu tumbuh menjadi suatu dogma. Dan bahkan ketika seorang ahli Kopernikus yang mengatakan tidak, bukan bumi sebagai pusat edar, tapi matahari. Apa akibatnya? Ia dihukum mati dan dihukum pancung. Itulah keyakinan dogmatis yang berkembang pada saat itu. Selanjutnya, Galileo Galilei, ia menemukan teropong bintang, dan kemudian ia meneropong Saturnus yang pertama kalinya sekaligus matahari. Dan pada saat itu ia melihat bahwa bukan bumi sebagai pusat edar, tapi matahari.
Saudara-saudara, begitulah manusia mencari tentang alam semesta, kehidupannya dan dirinya. Kejadian tadi ratusan tahun yang lalu, bahkan hampir 1200 tahun atau 1500 tahun yang lalu. Sekarang saya ingin bertanya, mungkinkah pada abad ke-7, pada saat bumi masih dikatakan sebagai pusat edar, ada yang mampu berkata jauh lebih dari itu lagi, bahwa pusat edar pun ternyata bukan matahari. Dia berkata bahwa matahari pun bergerak pada garis edarnya. Dan itu sebenarnya ditemukan baru-baru saja di abad 21 ini, setelah teleskop bintang Hubble mengangkasa di atas permukaan bumi. Dan kemudian melihat bahwa pusat alam semesta atau pusat galaksi ternyata bukan matahari, tapi disebut dengan black hole. Nah, black hole inilah yang kemudian tertangkap oleh kamera yang disebut dengan kamera Chandra, yang terbang 330 mil bersama teleskop bintang Hubble dan mengindra dan melihat pusat black hole ini. Dan akhirnya semua ilmu pengetahuan bertambah lagi, bukan matahari, tapi pusat edarnya adalah black hole. Di mana garis tengah daripada galaksi ini diperkirakan 80.000 tahun cahaya. Mungkin Anda tidak bisa mengukur bagaimana 80.000 tahun cahaya. 80.000 tahun cahaya, bayangkan. Sebelum Anda tahu, jarak bumi dan matahari saja itu 90 juta mil ditempuh oleh cahaya. Jadi apabila Anda naik dengan kendaraan dengan kecepatan 300.000 km per detik, maka dalam jangka waktu 8 menit Anda menjangkau matahari. Tapi kecepatan kendaraan itu harus 300.000 km per detik. Jarak bumi dan bulan saja itu diperkirakan adalah 280.000 km. Artinya, cahaya rembulan mencapai bumi diperkirakan 0,8 detik. Bayangkan, bumi bulan 0,8 detik, matahari bumi itu lebih kurang 8 menit. Padahal, jarak bumi dengan pusat black hole yang Anda lihat di depan Anda ini, jaraknya ditempuh sekitar 30.000 tahun cahaya. Anda bisa bayangkan betapa jarak yang luar biasa. Di dalam galaksi yang Anda lihat ini, di dalamnya bukan hanya ada satu matahari, dan bukan hanya ada planet, tapi di dalamnya masih ada 100 miliar matahari-matahari lainnya. Matahari saja besarnya sudah ada yang jutaan kali bumi. Dan masih ada 100 miliar lagi di sana. Semuanya berputar seperti bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, dan matahari pun berputar mengelilingi pusat galaksi. Ini pengetahuan modern. Tapi hal ini dikemukakan di abad ke-7 pada saat zaman Galileo, sebelum Galileo Galilei, abad ke-8, sebelum Kopernikus. Dan inilah yang disampaikan oleh seorang manusia ummi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disampaikan bahwa ternyata matahari pun ia berputar mengelilingi sesuatu yang disebut dengan black hole, dan matahari pun berjalan pada garis edarnya. Matahari berjalan dalam hitungan yang sangat lama sekali. Kalau bulan mengelilingi bumi dibutuhkan 30 hari, bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu 12 bulan, sedangkan matahari ini mengelilingi pusat galaksi 220 juta
tahun. Dialah Allah, pemilik waktu dan masa. Sekarang mungkinkah hal ini dikemukakan oleh seorang manusia di abad ke-7 sebelum teleskop Galileo ditemukan? Mungkinkah hal ini ditemukan oleh manusia pada saat manusia meyakini bumi itu datar? Kalau tidak mungkin, maka tolong jelaskan, siapakah yang mampu menjelaskan hal ini? Siapakah yang mampu menjelaskan hal ini? Hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjelaskan ini. 1400 tahun sebelum teleskop Hubble ditemukan, 14 abad sebelum Albert Einstein dilahirkan. Siapakah yang bisa mengatakan hal ini kecuali Dia, Allah, pemilik langit bumi? Sekarang Anda sudah melihat hal ini, lantas mengapa Allah tunjukkan hal ini kepada kita? Surat Yasin ayat 38 ini. Untuk apa ya tunjukkan kepada kita? Mungkin Anda dengan mudah mengatakan untuk menunjukkan kebesarannya. Saya kira lebih dari itu. Dia ingin menunjukkan, Akulah Allah, pencipta langit dan bumi. Ia ingin menunjukkan eksistensinya di hadapan kita. Ia ingin menunjukkan Dialah pemilik langit bumi, Tuhan langit, Tuhan bintang, Tuhannya matahari, dan Tuhannya manusia. Untuk apa ya tunjukkan ini ke hadapan kita? Jawabannya sederhana. Ia ingin menunjukkan dan memberitahu bahwa kepadanya kita kembali. Inna ila rabbika ruj'a. Sekarang jelaslah sudah, apabila Anda secara ilmu pengetahuan melihat bahwa ayat ini tidak mungkin oleh manusia, tapi sesuatu zat yang maha perkasa. Siapakah zat maha perkasa itu? Dialah Allah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Sekarang, sudah berapa lama kita tidak menyadari kekuasaan Allah? Sudah berapa lama kita tidak mengakui keesaan Allah? Sudah berapa lama kita berjalan di muka bumi dengan dagu terangkat? Sudah berapa lama kita berjalan di muka bumi terbahak-bahak, tidak sadar bahwa bumi ini pun sedang bertawaf, bertasbih. Tidak sadar bahwa matahari pun sedang bertawaf. Bapak Ibu, apa yang Anda rasakan sekarang? Apabila Anda merasakan Anda seperti terhanyut di alam semesta, apabila Anda merasakan bahwa Anda seperti masuk di alam semesta raya, merasa kecil, maka pada saat itu Anda sedang mengalami apa yang disebut spiritual journey. Spiritual journey adalah ketika Anda merasa bagian kecil dari seluruh alam semesta. Spiritual journey adalah ketika kita merasa begitu kecil dalam seluruh tatanan galaksi. Spiritual journey adalah kesadaran bahwa kita hanya manusia. Dan spiritual journey adalah merupakan sebuah kecerdasan spiritual. Hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang mampu dan mempunyai kesadaran di mana dirinya dan siapa dirinya. Tapi bagi orang yang buta hati, ia hanya akan melihat dirinya lah yang besar. Itulah yang merupakan rendah kecerdasan spiritualnya. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi, ia sadar dirinya hanyalah titik kecil di sebuah tempat yang disebut dengan bumi. Kecerdasan spiritual adalah ketika menyadari bahwa ada zat lain yang jauh lebih berkuasa dan dirinya hanya begitu kecil. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan memaknai kehidupan dan tahu dirinya ada di sebuah alam yang sangat besar. Inilah yang disebut dengan SQ. Saudara-saudara, kita sudah melakukan apa yang disebut dengan outer journey. Outer journey adalah perjalanan keluar. Sedangkan apa yang kita peroleh di episode lalu adalah inner journey. Inner journey adalah perjalanan ke dalam, melihat jiwa yang luasnya pun tidak kalah dengan luasnya alam semesta raya. Sedangkan outer journey adalah kesadaran melihat alam semesta tak terbatas. Dan pada saat itulah kita menyadari Dialah Allah, Tuhan
pemilik langit dan bumi. Dialah Allah, Tuhan yang menggenggam jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Saudara-saudara, demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan matahari, Tuhan bumi, Tuhan bintang, dan Tuhan seluruh manusia. Ia menguasai seluruh alam semesta di seluruh ufuk jagat raya. Ia Tuhan manusia yang menguasai jiwa setiap insan manusia. Ia menggenggam setiap jiwa manusia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pemilik alam raya, penggenggam jiwa manusia. Saudara-saudara, sekarang mari kita lanjutkan apa yang kita peroleh dalam episode yang lalu. Sekarang mari kita review sedikit. Kita sudah mengenal apa yang disebut dengan outer journey. Kita berjalan keluar dengan jiwa kita, melihat alam semesta raya. Melihat ternyata betapa kecilnya bumi, sehingga bumi itu seperti butiran kelereng yang jauh lebih kecil lagi yang begitu mudah dijentik. Kemudian kita terbang lebih tinggi lagi, melihat matahari. Ternyata matahari pun di dalam susunan galaksi lebih kecil dari sebutir pasir di dalam bumi ini. Dan kemudian kita keluar lagi dari atas, keluar dari galaksi, dan ternyata masih ada 100 miliar galaksi Bima Sakti, dan melihat bahwa satu galaksi pun tidak lebih dari setitik debu di dalam bumi. Dan itulah yang disebut kumpulan galaksi-galaksi atau nebula. Ternyata subhanallah, nebula pun yang isinya terdiri dari 100 miliar galaksi, bukan hanya satu, masih ada lagi 100 miliar nebula di angkasa. 100 miliar kumpulan galaksi-galaksi. Dan ternyata satu galaksi yang isinya 100 miliar matahari tidak lebih dari setitik debu di seluruh kumpulan nebula-nebula. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada dalamnya bertasbih kepada Allah. Tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji namanya. Dialah Allah, Tuhan pemilik langit, Tuhan jiwa manusia. Sekarang setelah kita terbang ke angkasa dengan jiwa kita, mari kita sekarang terjun kembali ke dalam jiwa yang luasnya pun lebih luas dari alam semesta. Sekarang mari kita lihat gambar ESQ model berikut ini. Kita melihat, kita bagi menjadi 3 dimensi. Dimensi luar terdiri dari fisik, itu yang berwarna oranye, disebut dengan aktivitas fisik alam sadar. Sedangkan yang berwarna biru, saudara-saudara, itu disebut dengan dimensi prasadar atau dimensi emosi. Sedangkan titik yang tengah itu disebut dengan dimensi tak sadar atau unconscious mind. Nah,
Tiga dimensi inilah yang dimiliki manusia. Yang luar disebut fisik, aktivitas atau body. Yang biru disebut dengan emosi atau mind. Sedangkan tengah itu disebut dengan soul atau spiritual. Kita sudah mengetahui dan memahami titik tengah itulah terdapat titik yang disebut God spot, di mana di dalamnya terdapat suara-suara hati. Dan suara hati itu bukanlah tercipta karena behaviorisme. Mungkin kalau kita melihat dengan dunia psikologi, kita akan terpaku dengan cara pandang barat yang masih berbau Darwinisme. Kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh J.B. Watson yang mengatakan bahwa manusia tercipta karena perilaku luar, rangsangan luar, kemudian manusia bereaksi dan tercipta dorongan. Dan Anda mungkin masih ingat dengan percobaan Pavlov, di mana seekor hewan itu diberi makan setiap jam tertentu dan bel dibunyikan, diberi makan, bel dibunyikan, diberi makan, bel dan dibunyikan, sehingga setiap kali bel dibunyikan liurnya keluar. Selanjutnya suatu saat makanannya tidak diberi dan bel dibunyikan, maka liur keluar meskipun tidak diberi makan. Kemudian bel dibunyikan, makanan tidak diberi, liur keluar. Dan teori itu yang disebut percobaan Pavlov, yang kemudian menjadi dasar behaviorisme, bahwa spiritual manusia, dorongan manusia tercipta karena lingkungan. Ini saya tidak setuju sama sekali. Karena titik tengah spiritualitas itu tercipta bukan dari lingkungan, tapi tercipta karena ciptaan ilahi. Mengapa? Sudah saya kemukakan pada episode yang sebelumnya. Ada karakter-karakter CEO seperti jujur, adil, komitmen, tanggung jawab, kasih sayang, cinta, kebersamaan. Dan kemudian kita bandingkan lagi, kita compare dengan apa yang disebutkan oleh Profesor Guy Hendrik Kedludman. Karakter corporate sufi atau sufi mistikus atau para sufi-sufi corporate, mereka pun sama, jujur, adil, tanggung jawab, komitmen, kreatif. Begitu juga kalau kita lihat, mengapa seluruh muka bumi memiliki sifat yang sama? Sudah kita bahas pada episode lalu, terbukti bahwa itu semua bukanlah behaviorisme, tapi tercipta universal di mana manusia memiliki potensi yang pada fungsi God spot, di situ adalah suara hati, suara hati. Dan suara hati itu tercipta karena ada tiupan ruh ilahi. Dan inilah tiupan ruh ilahi tersebut. Kita sedang mengasihi, bukan? Menguasai diri, suka berhati jernih, cinta damai, jujur, kreatif, pemaaf, murah hati, pembuka hati, bertanggung jawab, empati. Mengapa? Apakah ini karena behaviorisme? Kalau Anda mengatakan behaviorisme, mengapa tidak kucing, anjing, kera yang senantiasa dekat dengan manusia tidak memiliki sifat jujur, kreatif, pemaaf, murah hati, dan empati? Tidak memiliki sifat tanggung jawab. Padahal mereka sudah bertahun-tahun hidup dengan manusia. Dan bahkan anak seorang perampok pun di luar negeri tetap dia mengharapkan apabila seorang ayah punya anak dan anaknya diminta akan menjadi orang yang memiliki sifat pengasih dan cinta damai, pemaaf, murah hati, dan empati, tanggung jawab. Inilah bukti bahwa perjanjian dalam surat Al-A'raf ayat 172 telah tertulis di hati semua umat manusia. Bal huwa ayatu balnatun fis suduri lazina utul ilma. Bahwa sesungguhnya ayat-ayat itu tertulis di setiap hati manusia.
kita akan lanjutkan lagi. Bukankah ini juga yang dimiliki? Kita senang keadilan bukan? Kita senang mensyukuri. Kita senang dengan orang yang berjiwa luas, inovatif, dan penyantun. Mengapa? Karena kita tercipta oleh Ar-Rahman sehingga kita senang kasih sayang. Kita tercipta oleh Asy-Syakur sehingga kita senang melihat orang yang berterima kasih, bersyukur. Kita bangga melihat orang yang berhati luas karena kita diciptakan oleh Al-Wasi. Kita senang melihat orang yang komitmen karena ia diciptakan oleh Al-Matin yang maha teguh. Kita senang melihat orang yang inovatif karena kita hamba Al-Khaliq Al-Bari. Kita suka melihat orang penyantun. Mengapa? Bukan orang penyantunnya, bukan tubuhnya, bukan tulangnya, bukan fisiknya, tapi sifat penyantunnya. Mengapa? Karena kita pernah berjanji kepada Al-Halim, Allah Sang Maha Penyantun. Baca dengan nama Tuhanmu. Sekarang kita lanjutkan lagi. Bukankah kita suka melihat orang yang senantiasa ingin berjamaah, bersinergis? Semua orang selalu meniupkan dan menghembuskan semangat, ayo kita bersatu. Mengapa? Mengapa? Inilah bukti Al-Jami yang menciptakan manusia, Sang Maha mengumpulkan dan Sang Maha menyatukan. Dan manusia pun diminta untuk menjadi seorang yang visioner. Mengapa? Karena kita diciptakan oleh Al-Akhir. Dan kita bangga apabila melihat orang-orang yang punya manfaat di kantor, di perusahaan anak kita. Dan kita pun merasa senang kalau memiliki manfaat dimanapun. Kadang-kadang bukan uang yang kita cari. Kenapa? Dan kita merasa damai di sana. Itulah bukti adanya An-Nafi. An-Nafi al-Asma'ul Husna. Allah Sang Maha Pemberi Manfaat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat manusia senantiasa tunduk, meskipun ia mengakui atau tidak mengakui, meskipun bayang-bayangnya di pagi hari sekalipun, ia tunduk kepada kehendak Allah. Inilah perintah dari Allah agar manusia membaca dengan nama Tuhan, Asma'ul Husna. Apa maksudnya? Tadi kita sudah berbicara tentang alam semesta raya yang semuanya bersujud dalam gerakan yang sama, berputar, bertasbih. Sekarang kita turun ke dalam jiwa, bahwa jiwa manusia pun meskipun dia mengakui tidak mengakui Allah, tetap ia sujud. Terbukti, meskipun dia tidak pernah mengakui Allah, ia tetap mencari kasih sayang. Ia sujud kepada Ar-Rahman. Manusia senang mencari keadilan. Meskipun dia mengatakan tidak mengakui Allah, itulah bukti dia ditundukkan oleh Al-Adl, Sang Maha Adil. Manusia rindu dengan sifat sabar. Meskipun lidahnya tidak mau mengucapkan nama Allah, itulah bukti dia As-Sabur yang memaksakan kehendak manusia. Manusia diciptakan untuk runduk kepada Allah, tapi banyak lidah yang tidak mengakuinya. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azir. Bahwa dalam hatimu ada ruh yang melihat meskipun kamu tidak mengakui kekuasaan Allah. Padahal di kantor kita, mungkin Bapak Ibu yang bekerja di BUMN, dijelaskan good corporate governance, transparansi, accountability, kemudian sifat-sifat fairness, adil. Mengapa? Tidakkah Allah sudah menunjukkan namanya di sana? Di perusahaan-perusahaan. Fairness, intinya keadilan. Accountability, artinya tanggung jawab. Mengapa manusia terus merindukan sifat-sifat itu? Itulah bukti Al-Wakil, Sang Maha bertanggung jawab, ingin menunjukkan, akulah Allah yang memiliki langit bumi. Kemudian dia mengatakan, fairness, keadilan, ditempelkan di mana-mana untuk menunjukkan, siapapun kamu akan tunduk kepada Allah Al-Adl. Tapi manusia tidak mengakui kekuasaan Allah. Manusia tidak menyadari bahwa dialah pemilik langit bumi. Bahkan di dalam dirinya sendiri ditiupkan ruh ciptaannya, tapi mereka buta karena dirinya merasa cukup. Itulah yang dikatakan, kalla innal insana layatgha
aro'a hustagna. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh manusia telah melebihi batas karena merasa dirinya cukup, dan kepada Tuhanmu lah engkau dikembalikan. Baca dengan nama Tuhanmu. Dia yang maha pemurah. Baca. Dialah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalam ilahi bukan hanya di sekotak kertas yang disebut Al-Quran. Kalam ilahi adalah pena yang tertulis di dalam garis orbit bulan dan bintang. Kalam ilahi adalah pena yang tertulis di dalam cahaya matahari. Kalam ilahi adalah pena yang tertulis ketika seluruh alam semesta berputar mengelilingi pusat jagat raya. Kalam ilahi adalah kekuatan Allah yang menuliskan sifat adil di jiwa manusia. Kalam ilahi adalah Allah yang menuliskan namanya di seluruh alam dan jiwa manusia. Saudara-saudara, kita sudah mengenal apa yang berada pada God spot kita. Mari kita lihat gambar SQ model ini. Baik, nah God spot itu yang titik tengah, di mana di dalamnya suara-suara hati itulah yang ada dan berbunyi. Kasih sayang, keadilan, kemuliaan, kesabaran, keagungan, yang bersumber karena kita dicipta oleh Allah. Tapi saudara-saudara jangan salah sangka dengan mengatakan di dalam diriku ada Allah. Bukan itu. Apabila kita ingin sifat kasih sayang, itulah bukti bahwa kita justru diciptakan oleh Ar-Rahman. Kita senang dengan kesabaran, kagum dengan kesabaran, itulah bukti bahwa kita diciptakan oleh As-Sobur. Kita senang bersatu, itu adalah hanya bukti bahwa kita diciptakan oleh Al-Jami. Dan dorongan itulah yang disebut unconscious mind, pikiran bawah sadar, yang memang belum ditemukan dan belum dilihat oleh Sigmund Freud atau Maslow. Mungkin kalau Sigmund Freud menamakan ini unconscious mind, tapi mereka mengatakan ini karena pengaruh luar. Tapi bagi kita, ini bukan pengaruh luar, tapi ini karena suara hati yang tercipta karena tiupan ilahi. Apabila kita tinjau dari teori Maslow, maka tingkat tertinggi itu mengatakan self-actualization atau aktualisasi diri. Maka di sini mungkin hampir kena tapi belum. Mengapa? Aktualisasi diri Maslow bagi saya, ia masih tercampur dengan aktualisasi karena harta yang banyak, karena harga diri, dan itu masih belum menyentuh God spot. Karena aktualisasi diri sebenarnya bukanlah karena tepuk tangan, bukan karena harta, tapi kesadaran di luar dari dunia ketika ia merasakan ketulusan bukan karena ingin mencari pengakuan seperti yang dikatakan Abraham Maslow, tapi dia ingin pengakuan dari Allah pemilik langit dan bumi. Bapak Ibu, izinkan saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang disebut era psikologi tahap keempat, yang disebut ilmu psikologi Asmaul Husna. Ilmu psikologi Asmaul Husna bukanlah mengajarkan bahwa dorongan manusia pada dimensi spiritualitas atau dimensi alam bawah sadar yang menurut ilmu Maslow, Freud itu tercipta karena lingkungan, kemudian terjadi behaviorisme. Tapi bagi kita bukan seperti itu. Ini tercipta karena
pengakuan kita yang bahwa kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa buktikan bahwa dorongan kasih sayang, keadilan, kejujuran, kemuliaan, keagungan, maka kemanapun engkau menghadap, engkau akan melihat dan bertemu wajah Allah. Itulah ilmu psikologi terbaru ISQ, Psikologi Asmaul Husna. Demikian Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya bahwa suara hati itu adalah bersumber dari tiupan ruh ilahi yang bersemayam pada titik yang saya namakan God spot. Itulah energi abadi, ruh yang ditiupkan oleh Allah ketika manusia sebelum turun ke muka bumi diajari nama-nama. Nama-nama itu adalah nama-nama yang ditiupkan oleh ruh ilahiyah yang membuat malaikat bersujud, tapi setan tidak mau bersujud. Siapakah setan itu? Tidak mengakui eksistensi Allah yang ditiupkan ke dalam jiwa manusia. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.